Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi di channel Yulian. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga channel ini senantiasa memberikan manfaat seluas-luasnya. Nah, apakah teman-teman di sini sedang mengalami fase mual muntah? Saya doakan semoga teman-teman yang sedang menjalani kehamilan diberikan kesehatan dan kehamilannya berjalan dengan lancar. Pada umumnya, fase ini dialami di trimester 1 kehamilan, itu pada masa awal-awal kehamilan. Dan walaupun misalnya kita mengalami mual muntah, jangan sampai kita menjadi tidak makan, karena itu akan sangat berbahaya. Dan sekarang aku mau berbagi pengalaman aku ketika berusaha mengatasi atau mengurangi mual-mual, mual muntah pada masa trimester 1 kehamilan. Dan ini murni pengalaman pribadi aku sendiri, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita harus mengenali apa yang menyebabkan kita mual atau bahkan sampai muntah. Baik itu dari makanan ataupun dari hal lainnya, misalnya dari aroma tertentu. Makanan favorit atau aroma yang lezat bisa berubah menjadi hal yang mengganggu saat hamil. Ini memang tidak bisa dijalani dengan cepat, lakukan dengan sabar, dan jika sudah tahu, hindari sebisa mungkin penyebabnya itu. Jadi kalau misalnya ada makanan yang menyebabkan mual, sebaiknya cari alternatif lain yang bisa masuk ke sumber makanan lain yang bisa kita makan dengan nyaman, walaupun misalnya tidak senyaman di hari-hari biasanya. Atau malah ada aroma tertentu yang kurang menyenangkan yang agak mengganggu, kalau misalnya tercium oleh kita maka sebisa mungkin dihindari. Lanjut yang kedua, dulu aku sempat sampai lemes banget, makanan susah masuk, terus frekuensi muntahnya juga agak sering dalam satu hari, dan ini lumayan mengkhawatirkan. Jadi waktu itu aku segera menghubungi bidan dan alhamdulillah bidannya bisa datang ke rumah, karena pada waktu itu emang kondisi aku emang udah cukup mengkhawatirkan. Kondisi aku udah kurang baik, jadi alhamdulillah sekali bidannya bisa datang ke rumah dan saat itu langsung diperiksa. Aku dikasih beberapa obat, ada obat untuk mengatasi mual, ada vitamin, ada juga obat untuk pusing. Nah, karena waktu itu vitaminnya masih ada yang dari dokter sebelumnya, jadi aku habisin dulu vitamin yang dari dokter. Sementara itu, untuk mengatasi mual-mualnya, aku mengonsumsi obat yang diberikan oleh bidan. Jadi, jangan ragu untuk segera menghubungi tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun bidan, apabila kita memang membutuhkan bantuan dari tenaga medis. Jadi, waktu itu aku mengobati dulu mual-mualnya supaya makanan bisa masuk lagi, nggak lemes lagi, dan bisa beraktivitas lagi. Nah, sedangkan untuk mual di pagi hari itu aku lebih nerima aja sih, soalnya kan nggak mungkin ya bangun tidur langsung misalnya langsung hamil atau langsung gimana. Tapi memang mual di pagi hari itu untuk ibu hamil trimester 1 itu wajar. Jadi aku nggak terlalu mempermasalahkan asal nggak berlebihan gitu. Dan yang ketiga, ini merupakan pengalaman yang berarti banget. Jadi waktu sebelum hamil itu kan biasanya jam makan itu lebih terjadwal, walaupun nggak pas-pas banget. Misalnya sarapan di pagi hari, terus agak siangan dikit, makan cemilan, siang makan siang, terus sore kalau misalnya lapar cemilan, mau malam makan lagi. Nah, pas hamil nggak bisa pakai aturan itu. Jadi ini benar-benar pengalaman aku pribadi ya, bukan hasil penelitian, ini murni pengalaman. Aku nggak bisa nunggu lapar, jadi harus sering-sering ada makanan yang masuk. Sedangkan di jam makan itu makanan yang aku konsumsi lebih banyak lagi daripada di waktu-waktu yang lain. Karena aku sering merasa lapar, itu laparnya jadi lebih sering, jadi aku ya lebih sering makan. Bahkan makan itu sebelum lapar gitu, jangan sampai ditunda-tunda. Kalau udah ditunda-tunda perut dibiarin kosong itu biasanya mual. Kalau lebih lama lagi, lebih parah lagi bisa jadi muntah. Jadi penting banget untuk tidak menunda makan atau bahkan
yang sebisa mungkin diisi perutnya supaya nggak mual. Jadi diusahain enggak membiarkan perut kita lapar gitu terlalu lama. Dan jangan lupa untuk tetap terhidrasi dengan minum air yang cukup dan istirahat yang cukup juga. Selanjutnya, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Jadi kalau misalnya ada makanan yang tidak bisa diterima tubuh kita, masih banyak alternatif makanan lain yang bisa lebih mudah diterima oleh tubuh atau yang bisa dimakan dengan nyaman oleh kita. Banyak alternatif lain. Misalnya kita nggak bisa makan nasi nih, bisa dengan ubi rebus atau dengan roti, banyak alternatif lain. Jadi jangan menyerah. Kalau misalnya makanan yang satu nggak bisa masuk, cari yang lain gitu. Depannya insya Allah aku akan berbagi tentang makanan pengganti atau makanan alternatif untuk ibu hamil yang sedang mengalami mual-mual. Demikian pengalaman aku dalam mengurangi mual muntah saat hamil. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga asupan nutrisi dan jangan tunda untuk menghubungi dokter atau bidan apabila membutuhkan bantuan. Menunda makan, jangan sampai membiarkan perut kita lapar terlalu lama karena itu bisa menyebabkan mual muntah. Tetap semangat menjalani kehamilan bersama-sama dengan pasangan yang suportif dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran kehamilan dan setiap proses kehamilan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah nonton video aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.